Aduh, alhamdulillah nih punya kamera baru kan, lumayan buat usaha baru nih. Coba deh kita cek-cek lagi. Udahlah, lumayan lah hasilnya. Aduh, ada telepon lagi. Siapa nih? Halo kak. Halo, selamat malam. Iya kak, selamat malam kak. Benar ini dengan Adi Fotografi. Iya kak, bener. Jadi gini, saya tuh mau nanyain harga untuk prewedding di outdoor itu berapa. Aduh, kalau harga-harga itu saya belum tahu kak, harganya berapa. Loh, masa tukang foto nggak tahu harganya? Iya, soalnya saya awal sih kak yang bilang fotografer. Terus gimana dong? Kalau gitu nanti saya kabar-kabar lagi deh. Ya udah, ditunggu kabarnya. Siap kak, makasih ya kak. Aduh, gimana ya mau ngasih harga tapi takut kemahalan. Oh iya, saya punya tetangga juga lama bilang fotografer. Coba deh tanya lagi deh, barangkali dia tahu kan tentang harga jasa fotografer. Coba deh saya kesana. Assalamualaikum. Adi, ada apa Di? Jadi mau nanyain soal harga jasa fotografer berapa ya? Oh masalah itu, ya udah Adi masuk aja. Iya. Oke, jadi Adi kesini tuh mau menanyakan tentang harga jasa fotografi gitu ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak dilontarkan di berbagai komunitas. Bahkan fotografer pemula pun menanyakan tentang cara menentukan harga jasa fotografi. Nah, pertanyaannya di sini Adi penghobi atau untuk bisnis fotografer itu? Untuk bisnis. Nah, jadi untuk bisnis ya pada dasarnya bisnis adalah usaha untuk mencari keuntungan dan dilakukan dengan menjual produk kepada pembeli. Dalam hal ini, produk yang dijual berupa jasa dari seorang fotografer kepada pemakainya atau kliennya. Jadi seorang fotografer pun harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam hal materi. Nah, oleh karena itu Adi tidak boleh rugi dong, ya kan? Kalau Adi rugikan, kasihan Adinya. Oke, jadi di sini cara menentukan harga jasa fotografer itu ada dua Di. Nah, yang pertama itu harus bisa menentukan ongkos produksi. Yang kedua itu keuntungan. Jadi pada dasarnya untuk penetapan memang hanya dua itu saja Di. Masalahnya jasa itu bersifat abstrak dan tidak bisa diukur secara kasat mata. Jadi perlu sedikit penjabaran ongkos produksi dari jasa seorang fotografer. Nah, jadi untuk yang pertama ini tentang ongkos produksi meliputi yang pertama biaya transportasi. Nah, transportasi ini untuk biayanya perlu perhitungan juga Di. Misalkan Adi dipanggil keluar kota, itu kan harus ada ongkos produksi, harus ada biaya transportasi gitu kan. Kalau tidak ada biaya, Adi pasti rugi. Yang kedua itu biaya makan. Biaya makan juga perlu Di. Adi tidak boleh kelaparan di saat kerja, jadi itu juga perlu perhitungan untuk
biaya produksi. Yang ketiga, biaya sewa atau cetak. Nah, misalkan Adi sekarang kan punya kamera baru nih, tapi kan belum punya alat-alat yang lain. Otomatis Adi juga harus nyewa lighting atau apa yang diperlukan saat pemotretan. Itu perlu diperhitungkan. Selanjutnya biaya cetak juga. Dan yang keempat itu ongkos penyusutan atau depresiasi. Artinya apa, Di? Untuk ongkos penyusutan itu kita harus bisa mengantisipasi apabila nanti barang-barang kita rusak. Misalkan lensa. Lensa juga perlu perawatan yang rutin. Apakah nanti lensanya berjamur, itu kan perlu biaya juga. Jadi harus memperhitungkan ongkos penyusutan. Nah, yang kelima itu biaya listrik dan air. Adi juga perlu dong ngedit ya, biar foto-fotonya bagus. Ngedit juga perlu listrik juga untuk komputer, dan juga air untuk menyeduh kopi gitu kan. Itu masuk dalam biaya produksi. Dan yang keenam ini, jika Adi mempunyai asisten, Adi juga pasti perlu gaji asisten. Itu juga perlu biaya, masuk dalam ongkos produksi. Nah, yang ketujuh ini biaya lain-lain. Barangkali Adi memerlukan ABC atau yang lainnya gitu kan. Adi juga perlu memperhitungkan biaya ini. Jadi untuk biaya produksi itu ada 7 bagian yang tadi sudah disebutkan, Di. Nah, kalau sudah tahu biaya produksinya atau biaya pengeluarannya, Adi tinggal menghitung keuntungannya. Jadi tinggal tambahkan saja keuntungannya mau berapa. Misalkan biaya produksinya habis 1.500.000, nah Adi tinggal tambahin tuh biaya keuntungannya. Adi maunya berapa, 1 juta atau 2 juta. Jadi itu bebas, karena untuk jasa itu tidak terpatok dengan harga. Mau berapapun harga keuntungan yang Adi inginkan, silakan saja gitu kan. Tapi masalahnya untuk keuntungan ini apakah sesuai tidak dengan domisili Adi gitu. Kalau misalkan Adi tinggalnya di desa, nggak mungkin kan harga jualnya tinggi, karena pendapatan desa sama di kota itu beda. Kalau Adi domisilinya di kota, itu boleh saja mencari keuntungan yang tinggi. Nah, permasalahan kedua, apakah kualitas hasil dari jepretan Adi itu bagus tidak? Apakah ada fotografer lain yang misalkan lebih bagus? Itu juga perlu dipertimbangkan karena persaingan. Misalkan ada fotografer A nih, fotografer A sudah punya nama, sedangkan Adi belum punya, maksudnya masih merintis gitu ya. Adi perlu memikirkan apakah keuntungan yang akan Adi ambil itu setara dengan keuntungan yang diambil oleh fotografer A yang sudah punya nama. Itu perlu diperhitungkan, karena otomatis jika fotografer yang sudah punya nama itu pasti ngambil keuntungannya ya lebih banyak. Nah, terus yang terakhir itu tentang persaingan. Jadi kita harus bisa melihat kualitas dari fotografer si A bagaimana dengan kualitas hasil foto Adi gimana. Jadi bisa mengambil nilai dari situ untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau Adi misalkan masih merintis ya jangan ngambil keuntungan terlalu banyak. Jadi gitu di untuk cara menentukan harga jasa fotografi. Apakah udah selesai di situ? Ya udah. Belum di. Nah, kalau Adi sudah menentukan harga minimum, jadi
contoh keuntungan Adi mau ngambil 1 juta, sedangkan harga biaya produksi 1.500.000, 2.500.000 kan, ya Adi nambahin aja 20 atau 30% untuk harga minimumnya. Karena apa Di? Pasti konsumen ketika tahu harga jasa foto kita itu pasti nawar kan. Nah jadi nawar itu berapalah bisa harga temen gitu kan. Nah ini tinggal spreadkan aja harga minimumnya berapa, misalkan 2.500.000 kan, itu udah pas, udah segitu aja. Jadi Adi tidak rugi. Nah jadi seperti itu di cara menentukan harga jasa seorang fotografi. Mungkin mudah untuk para fotografer yang sudah berpengalaman, karena dia sudah tahu berapa biaya produksinya. Jadi Adi harus terus belajar dan belajar lagi, mencari pengalaman. Semoga Adi bisa menjadi fotografer yang profesional gitu ya. Jadi udah cukup. Udah. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Ngantuk ya Adi? Ngantuk. Nggak ada kopi? Nggak ada. Oke, jadi itulah pembahasan tentang cara menentukan harga jasa fotografer. Jadi semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jeret. Oke, thank you. Tetap anchor suara dalam hati. Coba tes lah. Aduh, udah nih. Mainan buat usaha. Udah, Gas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, salah satu partner di Om Cekidot. Udah